Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life today? I hope you all in good condition, keep healthy. And today we back again to these materials related to TEFL class, teaching English as foreign language. So today I want to explain about understanding teachers and learners rules. But before that, I want to flashback our segment related to the video of the art of teaching. I see in the Facebook group most of you explain in amazing opinions about the art of teaching. And today I want to give you recording by your Facebook activity. Okay, this is the activity of TEFL AG 3 and 4, and I really appreciate all your efforts and note for who did the segment. I was amazed to see your presentation by your own opinion about building rapport. Okay, this is Al-Afia, Hesti, Miftahul Rahma, Mardika, Daniel, Dandi Pratama, Hadid, Andi Elsa, Sarnawati, Sukma Yunita. Okay, Daniel, the second video. Rafika Nurzakira Ibrahim. Okay, nice presentation. Oh, Daniel. Reni Anggraini, Sriwidya Aprilia, Islawati Alim. Okay, 2 videos. Ani Warhamni. Okay, Warhamni good. Kartini Baharudin. Okay, amazing. Ahmad Fauzan Hairi. Okay, Sulkaisar. Okay, good, excellent ya. Nur Hidayah. Okay, good. And then Nurul Asisa Aziz. Yeah, nice. Dwi Putri Suhartini. Okay, good ya. Excellent, amazing. Islawati Alim. Yeah, Ita Nur Syafika. Dea Astuti. Good. Di Badratun As-Sagaf. Okay, Anissa. Hairun Nisa Ismail. Yeah, you did it. Miftah Amalia Putri. Okay, good. Yeah, Muhammad Ali Gusman. You have a good opinion about how to be a good teacher. Sulfahmi Bahar, you good. You also amazing. Nurhanisa Basri, yeah, nice video. Okay, Susmiati. Okay, it seems you are in the village, yeah. Okay, so Santi Nurhida. Okay, this is the first submitted. Okay, this is the activity of our TEFL group. Thank you for uploading your video, and yeah, thank you. Okay, let me explain about understanding teachers and learners roles. Understanding teachers and learners roles
will help teachers create more effective learning environment. Traditional view of teaching might see teachers mainly as source of information, so their roles are mostly as informer. In constantly changing world, there are different ways of teaching, and teachers may play different roles. The development of technology enables teachers to facilitate learning through internet. Teacher can also teach without meeting students. They can have conference through the internet. Let me in bahasa bahwa pada zaman yang dulu itu pada proses belajar mengajar, siswa dan guru itu harus bertemu di dalam kelas. Tetapi pada zaman sekarang ini dunia internet sudah semakin maju, sehingga teachers to facilitate learning through internet. Jadi teacher itu bisa saja mengajar dengan mengandalkan internet tanpa bertemu dengan siswanya. Nah, kejadian pada zaman sekarang ini, pada periode coronavirus itu pembelajaran online sudah berjalan sedemikian rupa ya, dengan mengandalkan berbagai media yang mengandalkan internet. Nah, di sini ada teachers rules, ada 8 teachers rules yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada planner, sebagai planner, diagnotism, informer, resourcer, parent or friend, manager, involver, and monitor. So let's explain one by one. Yeah, the first is planner. Planner prepare the things through the lesson in detail before teaching it, so that it has variety and there are appropriate activities for the different learners in class. So planner as a teacher, jadi guru itu sebagai perencana yang mana mempersiapkan dan memikirkan pelajaran secara detail sebelum mengajar, dan mempersiapkan materi-materi atau apa yang akan disampaikan kepada siswa, karena dalam kelas itu siswa berbeda-beda kemampuannya, ada yang low, ada yang high. Jadi guru itu sebagai planner harus menyediakan atau mempersiapkan materi atau penyampaian apa yang akan disampaikan kepada yang siswanya yang low dan siswanya yang high, supaya pembelajaran tetap berlanjut dengan baik. Yang kedua adalah diagnostician. Diagnostician ini sama halnya dengan mendiagnosa, to recognize the cause of learner difficulties. Jadi mendiagnosa, melihat apa kesulitan siswanya, apa yang menyebabkan siswa itu sulit dalam menerima pelajaran. Jadi sebagai diagnostician. Oke, dan yang ketiga adalah informer, gives the learners detailed information about the language or about an activity. Jadi sebagai guru kita memberikan informasi yang detail kepada siswa terkait dengan pembelajaran bahasa atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yang keempat adalah resource. Jadi kita sebagai resourcer, sebagai sumber untuk menyediakan siswa, untuk menolong atau me-advise siswa dalam pembelajaran. Yang kelima adalah parent or friend. Jadi guru itu sebagai orang tua atau teman, comforts learners when they are upset or unhappy, ketika siswa itu tidak bahagia atau sedih ya, atau kesal. Itu sebagai guru perannya bisa menjadikan dirinya sebagai orang tua, sebagai teman, supaya siswa itu bisa
curhat kepada kita sebagai guru gitu. Yang keenam adalah manager. Organize the learning spaces, make sure everything in the classroom is running smoothly and set up rules and routines for behavior. Jadi mengorganize, mengatur bagaimana pembelajaran atau segala sesuatu di dalam kelas itu berjalan dengan baikkah atau berjalan tidak baikkah, itu kita sebagai manajer, peran guru itu sebagai pengatur atau manajer ya. Yang ketujuh adalah involver. Make sure all the learners are taking part the activities. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu menjadi involver. Jadi melibatkan diri, mengambil bagian di dalam aktivitas siswa. Yang kedelapan adalah monitor. Ini adalah rules teachers yang terakhir adalah monitor. Bahwa goes around the classroom during individual pair and group work activities checking learning. Jadi sebagai monitor, mengawasi siswa yang ada di dalam kelas, apakah tugas-tugasnya sudah selesai, mengecek jawaban-jawaban siswa apakah sudah betul atau belum ya. Jadi kita sebagai monitor. So there are eight rules of teachers that you have to know. That's terms of the rules ya. Nah, learners rules. Jadi ini bagian dari peran siswa itu apa saja. Yaitu ada 4 ya, menurut Watkins itu ada 4. Yang pertama adalah participants, discoverers, questioners, and recorders of information ya. Jadi ada kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah participants. Jadi by participating fully in the lesson. Jadi bagaimana siswa itu fully atau full dalam belajar sebagai peserta pembelajar, maka disebutlah partisipan. Yang kedua adalah discover bahwa siswa itu, the students can perform this role by taking the opportunities to work out patterns and rules for themselves. Jadi sedikit-sedikit saya baca ya, silahkan dibaca semua di situ untuk lebih memahami bahwa discover itu bagaimana siswa itu menemukan aktivitas di dalam kelas pada saat guru mengajar. Jadi dia bisa menemukan apa yang diinstruksikan oleh guru tersebut. Jadi bisa menjadi discover. Questioner, jadi asking question. Jadi siswa kalau misalnya dia belum mengerti, maka peran siswa tersebut bisa menjadi penanya kepada gurunya. Recorder of information itu adalah students also need to write down important information so that they can refer back to the information when needed. Jadi siswa itu menjadi recorder, jadi sebagai perekam apa-apa yang disampaikan oleh gurunya itu direkam di otaknya, ditulis supaya dia bisa memahami informasi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi that's it. Thank you very much for this lesson and for this material. I hope you are understood about this. Jadi there are 8 rules for the teachers and there are 4 rules of the learners. So I think that's all. Keep healthy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.